seputar pisang ya. Apa saja manfaat dari pisang tersebut ya, kandungan gizinya berapa pemirsa. Saya akan kupas lebih detail. Simak video saya selanjutnya ya, jangan diputus-putus, tonton sampai habis karena di sini saya akan kupas termasuk 14 manfaat mengkonsumsi buah pisang. Tapi jangan lupa di like ya, di share dan juga di komen. Bagi Anda yang mau nanya silahkan komen di bawah, saya akan jawab pertanyaan Anda. Makin banyak Anda bertanya, saya akan merasa lebih senang pemirsa. Oke, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Pisang ya, buah pisang. Saya sudah sering membahas tentang pisang, tapi belum detail kayaknya kalau nggak saya kupas lebih detail lagi tentang manfaat dari buah pisang. Pisang berbagai macam jenis pemirsa ya, mulai dari yang kecil sampai pisang yang besar. Kandungan gizinya memang berbeda-beda, tapi tidak terlalu jauh ya kandungan gizinya. Nah, pemirsa ingin tahu berapa kandungan satu buah pisang? Saya beri contoh misalnya pisang Ambon ya. Pisang Ambon itu kurang lebih sekitar 100 gram ya. Kalau pisang Mahowi mungkin ada beberapa buah dulu biar sampai 100 gram. Tapi untuk pisang Ambon itu sekitar 75 sampai 100 gram ya, rata-rata 100 gram. Nah, kandungan kalorinya berapa dalam 100 gram itu? Dalam 100 gram itu adalah berjumlah kurang lebih 99 kalori, atau kita gunakan menjadi 100 kalori. Luar biasa. Dia sebagai energi potensial ya untuk aktivitas kita sehari-hari ya, dan berbagai macam kegiatan yang kita gunakan. Kemudian berapa kandungan proteinnya? Proteinnya mengandung 1,2 gram ya. Setiap 100 gram pisang itu mengandung 1,2 gram. Kemudian berikutnya adalah lemak. Lemaknya hanya 0,2 gram ya. Dan lemaknya sangat ya, sangat bagus karena dia mengandung DHA. Ya, kemudian karbohidratnya kurang lebih 25 gram ya. 25 gram itu sangat berpotensial untuk energi tadi ya. Kemudian kalsiumnya lumayan banyak, bisa 8 mg ya. Makanya kalsium yang ada pisang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian fosfor ya, fosfor ini 28 mg. 28 mg bermanfaat untuk kegiatan aktivitas, termasuk aktivitas energi, karena fosfor berperan dalam pembentukan ATP ya. Kemudian zat besinya berapa? 1 mg ya. Ada zat besi yang ada di pisang ya. Kemudian vitamin A nya adalah 146 international unit ya, lumayan untuk suplai mata kita ya, mata kita bisa beraktivitas. Itu sebagian kandungan gizi yang ada pada pisang, dan masih banyak lagi kandungan gizi yang lain ya. Anda mungkin selalu menyenangi buah pisang, tapi Anda mungkin tidak tahu kandungannya. Sekarang Anda sudah ngerti ya, bahwa dalam 100 gram pisang itu mengandung kurang lebih 100 kalori. Lumayan daripada Anda mengkonsumsi snacknya dengan snack yang mengandung yang manis-manis ya. Ini justru tidak sehat ya. Buah pisang sangat dianjurkan bagi Anda, apalagi Anda menderita diabetes ya. Buah pisang dianjurkan asal jangan buah pisang yang sudah matang banget ya. Kalau masih kuning-kuningan aman karena kadar gulanya rendah. Tapi dia kalau sudah berwarna kecoklatan ya, itu sudah ada antioksidan dan ini kadar gulanya tinggi, Anda tidak dianjurkan ya. Kemudian buah pisang banyak dikonsumsi dengan berbagai macam makanan ya. Tiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Orang Indonesia mengenal buah pisang itu yang paling sering dibuat adalah pisang goreng ya. Pisang digoreng dengan diberi tepung, kemudian diminum bersamaan dengan air teh ya, saat-saat santai bersama keluarga ya. Ada juga buah pisang dibuat sebagai pisang keju, dikasih keju gitu ya. Ini banyak dijual ya. Kemudian berbagai macam jenis pisang dibuat dengan produk yang lain ya. Bahkan ada yang dibuat semacam pisang sale ya, yang sudah dikeringkan. Kemudian juga ada pisang yang dibuat dalam bentuk dihancur-hancur gitu ya, dijadikan nugget ya, nugget pisang ya. Dan banyak sekali dimasukin ke dalam kue agar-agar ya, dibuat dalam bentuk jenis kue-kue lain dengan aroma pisang. Bahkan buah pisang dibuat juga dalam bentuk minuman ya. Saya sangat suka itu ya, dari produk yang dijual dengan produk buah pisang yang kita
kita dengan jus ya, jus pisang sangat enak dikonsumsi dan rasanya khas ya. Pisang dari yang kecil sampai yang panjang ya, karena banyak sekali penggunaannya yang berguna bagi kita ya, sehingga ini membantu kita mencegah berbagai macam kena penyakit ya. Buah pisang kaya serat juga pemirsa ya, kemudian juga banyak dimodifikasi untuk kegiatan. Bahkan buah pisang selalu disajikan dalam bentuk sajian menu saat kita mengkonsumsi makanan tertentu ya, misalnya dalam bentuk nasi ya, ada hajatan selalu ada buah pisang ya. Dan buah pisang sangat menarik dengan harga yang cukup murah ya. Saya sering beli itu kurang lebih 5.000 ya, satu sisir gitu ya. Nah ini enak banget konsumsi dan bisa disajikan di mana saja, dan kayaknya seluruh dunia ya, buah pisang selalu ada ya, karena dia buah ini selalu ada di daerah manapun ya, dan mudah dibawa. Cuma kekurangannya adalah dia cepat mengalami kerusakan ya. Kalau misalnya 1-3 hari kita tidak memakai, dia akan matang dan nanti akan terjadi namanya fermentasi ya, dia akan busuk mengeluarkan cairan. Nah ini yang kadang-kadang rasanya nggak enak ya, baunya menyengat ya. Makanya kalau beli pisang saya sarankan ada beberapa tip ya. Pertama, Anda belilah pisang yang masih segar ya. Kalau pisang yang masih warna hijauan tapi agak kekuningan, itu kita diamkan 1 hari, besok dia udah warna kuning. Nah, atau kedua, carilah buah pisang yang tidak cedera ya. Banyak buah pisang yang bagus tapi cedera karena bekas benturan waktu diambil atau dipotong saat dimasak ya. Nah ini harus hati-hati pemirsa ya. Oleh karena itu kita bisa lihat dari bentuknya ya, bersih ya, tidak ada benturan atau warna cedera dari pisang tersebut. Kemudian pisang harus dibersihkan ya, karena dia kan walaupun kita langsung makan di kupas sulitnya, tapi kita harus membersihkan ya. Kita bersihkan biar tidak ada kontaminasi bakteri di situ ya. Kemudian kita hidangkan ya. Kemudian pilihlah pisang yang menurut Anda sesuai dengan selera Anda ya. Bahkan ada beberapa pisang yang memang harganya makin mahal ya. Kalau misalnya pisang Raja Uli itu masih murah, tapi kalau sudah pisang talas ya, apalagi pisang talas itu bisa dibuat seperti roti pisang ya. Wah enak banget ya, bisa enak banget dikonsumsi dengan menggunakan membuat menu itu dalam bentuk roti pisang. Banyak lagi produk-produk yang dibuat dari pisang dan kreasi ya. Ada juga dibuat sebelum matang itu dibuat keripik pisang. Nah ini masih muda yang nggak tahu, masih agak tua tapi sudah dibuat untuk keripik ya. Ada juga yang dikeringkan tadi yang saya sudah bilang, dibuat pisang sale ya, pisang sale pemirsa. Nah banyak sekali ya bentuk makanan yang dibuat dari bentuknya pisang. Anda bisa pilih pisang mana yang Anda suka ya. Ibu-ibu bisa membuat kreatif di rumah ya, biar anak-anaknya mengkonsumsi pisang itu, biar dia tidak jajan ya. Dengan memasak sendiri buah pisang itu akan menarik untuk dihidangkan. Sesuaikan jenis pisang dalam bentuk menu yang mau disajikan ya. Jangan sampai tidak sesuai dengan bentuk yang diinginkan ya. Pisang itu ada yang kalau di Banjarmasin itu ada pisang yang tidak cuma dikupas kulitnya langsung digoreng ya. Ada juga yang pakai tepung ya, sangat menarik, apalagi keripiknya itu yang agak keras gitu ya. Nah ada campuran sedikit tambahkan soda sehingga dia jadi renyah ya. Nah ini sangat enak dikonsumsi, cuma memang pemberian soda harus hati-hati ya, karena soda tidak bagus bagi kesehatan kalau berlebih. Dia mengganggu penyerapan kalsium ya, bisa menyebabkan namanya osteoporosis ya. Kemudian dia juga bisa mengganggu bisa meningkatkan tekanan darah ya. Minuman bersoda tidak dianjurkan bagi Anda yang hipertensi
karena kadar natriumnya sangat tinggi. Ya makanya hati-hati kalau beli pisang goreng di luar yang renyah, itu ada kemungkinan dicampur dengan soda. Mending buat di rumah saja ya. Bisa dikonsumsi sendiri dengan higienitas yang bagus ya, tidak ada tambahan bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Kadang-kadang orang mengkonsumsi bahan makanan itu tanpa sadar di situ ada kandungan natriumnya. Oh, saya tidak makan garam Pak, saya tidak makan ikan asin, saya hanya makan pisang goreng. Nah, tapi kenyataannya di pisang goreng ada soda. Atau pada minuman-minuman ya, minuman banyak mengandung soda. Baca ya labelnya itu, kandungan gizinya apa aja ya, hati-hati kalau dia menggunakan soda, hindari ya. Tidak bagus minuman soda itu berlebih, gangguan pencernaan juga ya, perut jadi kembung ya, dan berbagai macam perasaan yang tidak enak ya, hindari soda. Nah, kembali ke pisang goreng tadi. Pisang goreng juga dihidangkan dalam bentuk kreasi ya, bisa dalam bentuk keju, bisa dikasih susu, bisa dikasih coklat ya, dan berbagai macam produk ya. Produk yang dijual di pasaran pun banyak ya. Ada yang namanya banana coklat ya, bacok ya. Ada juga banana keju. Kemudian di daerah-daerah juga mempunyai ciri khas, misalnya di Makassar ya. Saya kemarin ke Makassar, ada pisang yang dibakar ya, tapi saya lupa namanya ya, pisang apa itu ya. Wah, enak banget ya, di Pantai Losari itu disajikan dimakan bersama, enak banget. Kalau di Salsel itu di daerah Pagatan ya, karena ada orang jual. Di Kota Baru juga ada pisang yang dibakar juga mirip dengan yang di Makassar ya, sangat enak kalau bisa disajikan dengan berbagai macam makanan yang khas ya. Dan di setiap daerah beda-beda dalam proses masakan dalam bahan pisang, tapi intinya pisang selalu ada ya. Cuma yang jadi masalah perlakuan pisang yang salah ini malah menyebabkan nutrisinya menjadi berkurang dan kadang-kadang bisa mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu konsumsi pisang sangat baik dikonsumsi oleh kita semua di dalam berbagai kegiatan. Bisa dihidangkan ya. Setiap acara di kantor itu kita dianjurkan sekarang oleh pemerintah menghidangkan makanan tradisional ya, menurut daerahnya masing-masing ya. Nah, pisang kayaknya sudah tidak tradisional lagi, sudah nasional ya. Dan para penjual pisang banyak menjual pisang dagangannya di pinggir jalan. Cuma memang waspada dengan penggunaan minyak ya. Minyak goreng itu tidak dianjurkan sampai 3 kali penggunaan. Nah, saya sering lihat di pinggir jalan itu minyaknya kehitam-hitaman ya. Nah, mestinya itu harus diganti dengan yang baru. Menggunakan minyak yang baik, bersih ya, menghindari adanya radikal bebas, nanti terjadi oksidasi ya pada lemak minyak yang ada di goreng, yang kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan seperti kanker ya, akibat terjadinya oksidasi ya, pemanasan yang berulang-ulang sampai ke hitam-hitaman. Nah, itu ya, jadi kalaupun Anda penggemar makan pisang, Anda harus hati-hati mengkonsumsinya ya. Coba cari bahan makanan atau yang dijual itu yang bersih, yang higien sanitasinya bagus. Misalnya buah pisang goreng, saya lihat juga, saya anjurkan kepada Anda yang jual pisang goreng jangan meletakkannya di koran ya. Pisang goreng itu diletakkan di koran. Nah, ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena saat minyak itu kena ke koran, tinta yang ada di koran itu akan menempel di pisang goreng. Sedangkan tinta adalah zat-zat yang berbahaya ya. Oleh karena itu kalau Anda bisa ganti dengan yang lain aja, misalnya dengan daun ya, atau kertas yang tidak ada tulisan bersih ya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ini saya juga lihat orang jual pisang goreng pakai koran itu, saya menghindar ya, karena kalau terkena panas, kena minyak, otomatis tintanya akan meleleh ya, akan lepas, dan ini bisa dikonsumsi orang yang mengkonsumsi buah pisang itu ya. Waspada dengan mengkonsumsi makanan-makanan jajan dari bahan makanan pisang. Nah, begitu banyak manfaat dari
makanan yang disajikan dari pisang ya. Baik, saya dari tadi masih membicarakan seputar pisang. Sekarang apa sih manfaatnya mengkonsumsi buah pisang? Saya akan kupas ya. Ada 14 pemirsa. Catat 14 ya. Ini 10 tambah 4 ya, 14 manfaat dari buah pisang ya. Simak baik-baik ya, mudah-mudahan Anda mengerti. Baik, pertama, buah pisang itu mengandung namanya zat potasium dan sodium ya. Nah, manfaat pertama dari buah pisang adalah menghindari terjadinya penyakit jantung atau membuat jantung kita menjadi lebih sehat ya. Dengan mengkonsumsi buah pisang artinya jantung Anda menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena irama ya dari kandungan potasium dan sodium yang ada di dalam pisang tersebut termasuk kalium ya akan membantu fungsi jantung menjadi bekerja lebih normal ya. Nah, ini ada perbandingan natrium dan kalium yang seimbang ya karena diimbangi oleh konsumsi dari buah pisang yang ada kandungan kaliumnya. Rajin mengkonsumsi buah pisang akan mencegah Anda terkena penyakit jantung ya. Kita tahu penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia dan di dunia ya. Dan ini sangat diwaspadai. Salah satu penyebabnya adalah penyakit jantung karena kurang mengkonsumsi buah-buahan. Karena buah-buahan mengandung zat yang memperbaiki fungsi dari jantung kita ya. Dengan mengkonsumsi buah pisang, konsumsi potasium, sodium dan kaliumnya terpenuhi, otomatis jantungnya bekerja dengan normal ya. Nah, kenapa kalau Anda rajin mengkonsumsi buah pisang, otomatis jantung Anda menjadi lebih sehat ya. Hindari sakit jantung dengan rajin mengkonsumsi buah pisang. Ayo, mulai sekarang konsumsilah buah pisang dengan menarik ya, menjadi Anda lebih tertarik mengkonsumsinya ya. Oke, lanjut ya. Kedua, apa sih fungsi dari buah pisang? Terhindar dari penyakit namanya kanker ya. Kanker ini sangat berbahaya pemirsa ya. Dia berperan dalam hal mencegah terjadinya radikal bebas penyebab dari kanker ya. Nah, mengkonsumsi buah pisang ya, kita dianjurkan memang sekitar 4 sampai 6 buah pisang sehari ya. Kita akan terhindar dari risiko kanker. Ayo, Anda sudah makan buah pisang berapa kali? Dikhawatirkan nanti Anda malah mengkonsumsi buah pisang sedikit ya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan Anda. Konsumsi pisang sangat dianjurkan menghindari kita terkena kanker. Kandungan yang ada dalam buah pisang itu adalah mengandung antioksidan. Di pisang kaya vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Kita tahu mereka berperan dalam hal mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit kanker. Nah, fungsi ketiga dari makan buah pisang adalah menghindari kita terkena kanker. Kanker sekarang penderitanya makin meningkat bisa, apalagi dia menyerang banyak pada wanita ya, terutama penyakit kanker seperti kanker serviks ya, kanker rahim, kanker payudara yang tidak ada pada laki-laki. Dan juga konsumsinya bisa dilihat dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan karena kanker. Kanker yang paling ganas adalah kanker paru ya. Dan kanker paru ini masanya sangat cepat sekali ya. Orang-orang yang perokok ya, yang kontaknya sehingga tidak bebas itu berisiko sekali terkena kanker paru. Oleh karena itu Anda sebaiknya menghindari konsumsi rokok ya. Jadi sebaiknya Anda menghindari karena mengkonsumsi rokok. Karena rokok bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian berikutnya adalah Anda juga harus selalu rajin mengkonsumsi buah, terutama buah pisang ya. Buah pisang sangat dianjurkan dikonsumsi setiap hari 4 sampai dengan 6 tadi ya, sehingga ada terhindar dari penyakit kanker. Itu dihindari ya. Kita lawan dengan antioksidan. Antioksidan yang ada buah pisang itu sangat bagus ya, menghindari kita terkena kanker ya. Kemudian berikutnya adalah menurunkan penyakit stroke ya. Stroke ini kenapa tidak terjadi? Menghindari kita terkena stroke karena pada stroke biasanya orang akan kekurangan namanya kalium
Nah, kalium yang ada di pisang sangat tinggi pemirsa, kandungannya sangat tinggi, dan kalium ini mampu menurunkan resiko terkena stroke. Stroke adalah serangan di otak ya. Yang kita kenal ada dua, ada namanya stroke iskemik dan stroke hemoragik. Dua-duanya sangat berbahaya dan mematikan ya. Kalau hemoragik ada pendarahan, kalau iskemik tidak ada. Dan ini bisa dicegah dengan rajin mengkonsumsi buah pisang. Kenapa? Karena kandungan kaliumnya tadi yang mampu menurunkan resiko terkena penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini sangat dianjurkan dihindari oleh orang-orang yang berisiko, terutama mereka yang mengalami hipertensi. Dengan rajin mengkonsumsi pisang, Anda akan terhindar dari penyakit stroke. Oke, sudah 3 manfaat dari buah pisang ya. Kemudian berikutnya adalah mencegah terkena namanya diabetes mellitus. Nah, bisa tahu bahwa diabetes sekarang juga penyakitnya meningkat ya, jumlah penderitanya meningkat ya. Oleh karena itu bisa kita hindari dengan rajin mengkonsumsi buah pisang. Kok bisa? Dari mana? Ya dari mana sih pengaruhnya diabetes itu terhadap pengaruh pisang itu terhadap diabetes? Ternyata di dalam buah pisang ada kandungan namanya magnesium. Nah, dan triptofan, di mana dia berperan dalam membantu mengistirahatkan fungsi kita, terutama tubuh kita terhindar dari diabetes ya. Apalagi kalau kita minum makan pisang itu pada malam hari akan memberi efek penenang, sehingga tidur kita menjadi lebih tenang gitu ya. Karena apa? Karena di beberapa penelitian ternyata kurang tidur itu juga berkontribusi terhadap diabetes gestasional. Nah, kurang tidur ini bisa diatasi dengan rajin mengkonsumsi buah pisang. Karena buah pisang kaya asam amino triptofan dan magnesium yang membuat tidur kita menjadi lelap. Itu satu. Yang kedua, buah pisang juga kaya serat ya. Di mana serat itu karbohidratnya kompleks ya, tidak memerlukan metabolisme insulin itu tidak terlalu banyak kerjanya ya. Beda dengan yang sederhana, karbohidrat sederhana kayak gula, sirup, itu justru meningkatkan produksi insulin dari banyak. Nah, oleh karena itu kaitannya adalah dengan mengkonsumsi buah pisang, otomatis kita terhindar dari penyakit diabetes. Oke. Nah, kemudian apa saja lagi manfaat dari mengkonsumsi buah pisang? Yang kelima adalah menurunkan tekanan darah. Nah, bisa tahu kan tadi ada kaitannya dengan stroke. Dari mana? Ya dengan mengkonsumsi pisang, otomatis kita terhindar dari hipertensi. Kenapa? Karena kandungan kalium tadi ya, dia bisa meredakan tegangan yang ada di arteri kita dan vena, sehingga dapat darah mengalir dengan sempurna ke seluruh tubuh. Kalium ini sangat penting pemirsa, dan dia banyak terdapat dalam buah pisang. Ya, fungsinya jadi lebih meningkat. Dengan mengkonsumsi buah pisang, kalium yang ada di pisang itu membantu mencegah kita terkena serangan penyakit akibat hipertensi, bisa serangan jantung, bisa stroke ya. Nah, konsumsi pisangnya harus dengan rutin ya, rajin setiap hari ya. Kenapa? Karena pada pisang tadi juga mengandung serat ya. Serat ini akan mengikis kolesterol yang menempel di pembuluh darah, sehingga di pembuluh darah kita tidak ada tempelan kolesterol, otomatis tekanan darah jadi normal. Kalau tekanan pembuluh darah kita menyempit, otomatis tekanan kita akan kencang. Oleh karena itu, rajin mengkonsumsi buah pisang yang kaya kalium mencegah kita terkena penyakit hipertensi ya. Nah, hipertensi sangat banyak pemirsa, apalagi di Kalimantan Selatan. Prevalensinya sangat tinggi ya. Beberapa tahun Kalsel selalu menduduki peringkat pertama hipertensi, dan ini sangat perlu diwaspadai. Salah satu penyebabnya adalah karena konsumsi natrium yang berlebih ya. Misalnya orang Banjar
Atau orang kafir kan suka makan yang dikeringkan, misalnya ikan asin, lok talang, ya, iwak, samuk, papuyu, mati, papuyu ya. Kemudian makanannya juga banyak yang kurang sayur ya, misalnya soto Banjar kan gak ada sayurnya ya, dikit ya, wortel sama nasi kuning, ketupat kandangan, ya, mandai ya, dan beberapa produk lain yang ini mempengaruhi angka prevalensi hipertensi yang selalu tinggi. Nah, salah satu cara bagaimana Anda harus mengimbanginya dengan makan buah pisang adalah alternatif bisa. Karena makan buah pisang menyebabkan kita terhindar dari penyakit tekanan darah atau hipertensi. Dan hipertensi ini penderitanya makin banyak ya. Dan waspada karena hipertensi cikal bakalnya nanti dia ujung-ujungnya ke serangan stroke ya, serangan stroke dan serangan jantung. Dan ini harus dihindari ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah, mengkonsumsi buah pisang menghindari kita terkena penyakit serangan jantung dan stroke, penyakit hipertensi. Nah, itu 5 baru ya, baru 5 saya kupas tentang manfaat dari buah pisang. Oke, manfaat berikutnya bisa adalah buah pisang mengurangi resiko penyakit namanya MAH. MAH ini identik dengan maher ya, maher atau malas makan ya. Makan pagi itu sangat dianjurkan bagi saya. Kenapa? Karena breakfast ya, breakfast break itu berarti fast itu fasting, puasa, berarti puasa. Karena pada malam hari kita sudah tidak makan ya. Saya tidur jam 10 malam, lalu dan sekarang kita berhenti puasanya lalu kita makan. Kalau bahasa Banjar atau bahasa Indonesia adalah sarapan ya, makan pagi. Makan pagi adalah satu cara menghindari kita terkena penyakit MAH. Nah, apa kaitannya? Kalau kita rajin makan buah pisang, kita terhindar dari penyakit MAH. Ya, ternyata di dalam buah pisang itu merupakan antasida alami ya, antasid alami yang dia bisa menetralkan asam lambung. Pisang juga mengandung antasida flavonoid ya, yang bernama leukocyinidin, di mana dia membantu meningkatkan membran mukus dari lambung ya, sehingga mencegah terjadinya namanya tukak lambung. Nah, rajin makan pisang, Anda akan terhindar dari penyakit MAH. Ini bagi anda yang mengalami keluhan sering sakit MAH, perlu minum obat ya. Anda tidak perlu minum obat, Anda cukup minum obat yang alami, yaitu buah pisang. Buah pisang kaya kandungan antasid alami, dan dia berperan dalam mencegah terjadinya luka pada lambung ya. Oleh karena itu, ayo cegah sakit MAH itu dengan mengkonsumsi buah pisang. Penyakit MAH ini susah disembuhkan. Kadang-kadang kita sudah minum obat, nanti obatnya habis, kita kena lagi. Cegah sakit MAH adalah pertama rajin sarapan ya, jangan sampai Anda tak makan, jangan pola makan, kurangi bahan makanan yang asam-asam ya, yang ekstrim-ekstrim, terlalu pedas, terlalu manis ya, terlalu asin. Dan juga Anda mengkonsumsi buah pisang. Buah pisang menghindari Anda terkena sakit MAH. Bagi Anda yang sudah MAH-nya menahun, hati-hati ya. Ayo, mulai sekarang rajin mengkonsumsi buah pisang. Karena buah pisang sehat pemirsa. Dia menghindari kita terkena berbagai macam penyakit, masuk sakit MAH ya. Nah, saya tidak mau lagi mendengar ada pembicaraan terkena sakit MAH. Ayo, konsumsi pisang ya. Pisang murah meriah ya. Anda tinggal beli, Anda siapkan di meja makan atau di ruang tamu ya, sajikan kepada tamu-tamu Anda pisang-pisang ya. Daripada Anda kasih bahan makanan yang mengandung manis yang tinggi ya, dan ini akan membuat mereka tidak sehat. Rajin mengkonsumsi buah pisang menghindari Anda terkena sakit MAH. Ayo hindari MAH sekarang ya. Rajin mengkonsumsi buah pisang ya, karena buah pisang itu sangat menyehatkan dan membuat kita lebih sehat ya, kaya serat ya, kaya vitamin, mineral dan berbagai jenis yang lain. Dengan mengkonsumsi buah pisang kita akan terhindar dari penyakit MAH.
Nah, kemudian tadi yang keenam ya, menghindari kita terkena sakit mah ya. Baik, yang ketujuh manfaat dari buah pisang adalah untuk meningkatkan mood atau memori ya, mengingat kita tuh menjadi lebih baik pemirsa. Nah, tanpa Anda sadari kan, kalau Anda mengkonsumsi buah pisang, ternyata Anda meningkatkan memori, mood Anda menjadi lebih fresh ya. Kenapa? Karena di dalam buah pisang ternyata ada namanya asam amino triptofan, dan dia merupakan berbagai macam zat, termasuk di dalam buah pisang itu ada namanya antioksidan alami yang kita kenal dengan dopamin ya. Nah, dia berperan bersama dopamin ini dalam pisang meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih mood, lebih fresh, mengingat kita menjadi lebih jernih bisa ya. Nah, jadi kemudian di dalam buah pisang juga ada magnesium tadi ya, di mana dia berperan dalam membantu mengendorkan otot-otot ya. Dan juga di dalam buah pisang ada namanya vitamin B6. Nah, B6 ini membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Rajin makan buah pisang membuat Anda lebih fresh, mudah tidur Anda menjadi lebih pulas ya. Sering kan gelisah gitu ya, bolak-balik gitu ya, buka gitu ya, selalu bingung gitu ya, nggak bisa tidur, bantal dibalik gitu, dijemur ya, sering gangguan tidur pemirsa. Nah, Anda coba ambil buah pisang yang Anda konsumsi, Anda minum, Anda makan ya pada saat Anda mau tidur, dan nanti tidak lama lagi Anda akan tidur pulas, lelap ya, karena kandungan asam amino triptofan, karena ada dopamin juga, kandungan dopaminnya tinggi, kemudian juga ada magnesium ya. Semua ini sangat berperan dalam membuat mood Anda menjadi lebih bagus, kerja Anda menjadi meningkat, tidak stres, terhindar dari berbagai stres. Sekarang kita lagi banyak stres ya, kerja susah karena susah keluar rumah karena ada COVID-19 di dalam rumah kita, kadang-kadang sumpah ya hari-hari ini ya, jadi bingung. Kebiasaan kita yang banyak beraktivitas karena membuat kita menjadi lebih stres. Nah, pisang mampu mereda ya. Jadi ibu-ibu kalau sayang suami kasih dia pisang ya, biar dia tidak marah-marah ya. Pisang juga bermanfaat untuk meningkatkan mood pasangan Anda ya. Kasih kado hadiah spesial pisang ya, untuk mereka-mereka yang Anda sayangi. Beri komentar atau beri link YouTube saya ini ya, yang tentang pisang ini, kasih ke pasangan Anda biar mereka mendengarkan penjelasan saya. Anda tidak perlu menjelaskan, Anda cukup share aja ya ke teman-teman yang Anda sayangi ya, ke teman-teman Anda yang Anda kasihi ya, anak Anda, keluarga Anda, grup Anda, silahkan di share aja ya. Saya terbuka. Semua kata-kata saya ini adalah ilmiah ya, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya ya. Kalau pengen pasangan Anda fresh, moodnya bagus, konsumsi buah pisang ya. Baik, kemudian berikutnya adalah memperbaiki pencernaan ya. Pencernaan sehat dan menurunkan berat badan. Ini bagi Anda yang mengalami kenaikan berat badan, Anda sarapan buah pisang sangat dianjurkan ya. Pisang mengandung berbagai zat, termasuk dia menghindari kita terkena namanya sembelit ya, mempermudah BAB. Jadi satu buah pisang itu menyediakan 10% loh pemirsa ya, kebutuhan harian serat kita. Luar biasa ya. Dengan serat yang terpenuhi, BAB jadi lancar, pembuangan menjadi bagus. Nah, bagi Anda yang mengalami berat badan tinggi, Anda akan mengalami penurunan. Anda mengurangi kalori yang di luar yang banyak, perbanyak konsumsi buah pisang sebagai penggantinya, karena dia kalorinya tidak terlalu tinggi dan tapi seratnya yang tinggi ya. Nah, secara umum memang pisang dianjurkan sebagai bahan makanan untuk menurunkan berat badan. Anda tidak perlu beli makanan-makanan yang manis-manis, jajan-jajan yang manis-manis ya. Anda hanya konsumsi pisang sebagai snacknya ya, karena pisang kaya serat dan dia sebagai bahan penunda rasa lapar ya. Anda mengalami masalah ini, Anda bisa mencobanya ya dengan menggunakan diet yang ada ya. Konsumsi pisang membantu Anda berdiet dengan bagus ya. Nah, jadi manfaat pisang luar biasa ya. Itu manfaat yang ke-8, yaitu bisa menurunkan berat badan ya.
sebagai alternatif bagi Anda yang mengalami kelebihan berat badan. Pergunakan pisang sebagai snack ya untuk hari-hari agar kalori Anda tidak berlebih. Oke, yang kesembilan adalah mengatasi penuaan dini ya. Kok bisa pisang bisa menunda atau menyebabkan menurunnya mengatasi penuaan dini ya. Bisa lah ya, bisa dilihat dari kandungan kandungan vitamin C-nya ya. Vitamin C-nya yang tinggi dan vitamin B6-nya yang terdapat dalam buah pisang ini mampu merawat kulit wajah menjadi lebih halus. Vitamin C kita tahu berperan dalam pembentukan kolagen. Kolagen tidak bisa terbentuk kalau tidak ada vitamin C. Nah, pisang kaya vitamin C ya. Dia bisa dipakai untuk memperbaiki kulit Anda menjadi lebih halus ya, lembut, tidak keriput ya. Kemudian juga mencegah kusam. Nah, ini wanita-wanita ya, kalau mau cantik, ayo makan pisang. Ya, karena pisang itu menyehatkan ya. Karena dia kaya vitamin C, kaya vitamin B6 ya, yang terdapat mampu memperbaiki atau merawat wajah Anda menjadi lebih halus ya. Oke, kemudian yang keenam ya, pisang itu memperkuat tulang ya, tulang kita jadi kuat. Kenapa? Karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. 1 gram ya, setiap 100 gram pisang itu 1 gram kalsium ya. Ini yang kandungannya yang mampu memperbaiki tulang kita menjadi lebih sehat ya. Saya pernah membaca di artikel jurnal fisiologi ya dan biokimia itu tentang pisang, di mana dia mengatakan bahwa karbohidrat yang ada di dalam pisang itu kita kenal namanya dengan non digestif. Artinya dia tidak dicerna sehingga dia dimakan oleh bakteri yang baik yang ada di dalam usus kita. Nah, bakteri yang baik dalam usus kita ini yang kita kenal dengan bakteri probiotik ya. Nah, dia ini ternyata meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium. Nah, penyerapan kalsium ini otomatis akan meningkatkan kandungan kalsium kita, terutama dari buah pisang tadi. Nah, penyerapan kalsium ini berperan dalam memproduksi tulang ya, di mana kita kenal ada namanya osteoblast dan osteoklas. Ada proses pembentukan tulang, ada penghancuran tulang. Pisang kaya kalsium ya. Di sini dia berperan sehingga mencegah kita terkena namanya osteoporosis. Dan ini sangat berbahaya bagi pemirsa saya yang mengalami namanya osteoporosis, di mana tulang kita bisa patah ya. Nah, bahaya ya kalau tulang patah ya. Osteoporosis itu tulangnya itu tidak rapat lagi ya. Spon ya, besar-besar, berongga-rongga, otomatis nanti kalau dia menahan beban yang berat nggak kuat akan patah ya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Ternyata kekurangan kalsium itu berisiko sekali terkena namanya osteoporosis ya. Nah, bisa kandungan kalsium yang ada pada buah pisang itu sangat bermanfaat ya, sangat berguna bagi kita semua. Ayo rajin mengkonsumsi buah pisang agar Anda tidak terkena namanya osteoporosis ya. Oke. Itu peran dari pisang yang ke-10 ya. Masih ada 4 lagi yang manfaat dari buah pisang. Kemudian yang ke-11 adalah ini bagi yang cewek-cewek ya, yang cewek-cewek ada namanya menstruasi atau datang bulan ya. Nah, datang bulan ini sering terjadi namanya sakit ya. Saya sih nggak pernah merasakan ya, tapi pada perempuan yang pernah merasakan sakit atau nyeri haid, ayo makan pisang ya. Pisang ini memang mampu meredakan sakit pada haid, dan ini kandungannya sangat bermanfaat. Anda coba aja ya,
dia akan mampu meredakan sakit haid, ya. Kemudian mencerahkan kulit, ya. Kulit jadi cerah, ya, karena buah pisang bisa dipakai kulitnya, ya, buat masker. Nah, dia tidak dimakan, tadi sudah berfungsi juga untuk kulit, tapi kulit yang ada pada pisang itu bisa dibuat semacam masker, ya. Nah, ini dioleskan ke muka, wajah, dan membuat kulit Anda menjadi lebih halus, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah yang ke-13, ya, adalah meningkatkan stamina olahraga. Nah, saya kebetulan juga menangani atlet, ya. Saya selalu menganjurkan mereka mengkonsumsi buah pisang, karena pisang itu mampu mengganti cairan-cairan yang habis atau elektrolit yang keluar saat dia berolahraga. Ya, sayangnya memang minuman ini memang masih banyak yang mengandung gula, ya. Lebih baik kita makan saja, kita konsumsi. Ini akan membantu meredakan atau mengganti cairan-cairan yang keluar, ya. Ayo, Anda yang olahragawan, coba konsumsi buah pisang, karena kaya berbagai jenis tadi, ada kalium, natrium, magnesium, ya. Kemudian juga karbohidrat, seratnya, dan vitamin B yang alami, ya. Nah, terakhir, manfaat dari buah pisang adalah meningkatkan kesehatan mata. Warna kuning, ya, warna kuning yang ada di dalam buah pisang itu kayak namanya beta karoten. Nah, beta karoten ini adalah bahan untuk proses mata kita. Kita bisa melihat, ada namanya rodopsin, ya. Proses melihat itu karena kandungan vitamin A. Nah, pada pisang kuningnya itu ada kayak vitamin A, dapat mengurangi juga berbagai masalah yang ada pada mata. Misalnya terjadinya yang kita kenal dengan katarak, ya, kemudian rabun senja, ya, atau glaukoma. Mengkonsumsi buah pisang menghindari kita terhadap berbagai macam penyakit mata, ya. Nah, pemirsa bisa lihat sendiri, ya, warna kekuning-kuningan pada pisang. Ya, pisang banyak kuning, ya, kecuali dia masih muda warna hijau. Ada nggak yang warna merah, ya? Tapi kebanyakan kuning. Ya, kuningnya itu adalah kaya akan vitamin A. Dan kita sangat perlu dengan vitamin A. Vitamin A berperan dalam pertumbuhan, ya, perbaikan kulit, ya, mencegah kita mandul, ya, memperbaiki sperma, meningkatkan antibodi karena dia mengandung antioksidan, mencegah kulit bersisik. Pernah lihat, ya, kulit bersisik itu juga bisa karena kurang vitamin A. Dan juga membuat mata kita menjadi sehat. Kita tentu tidak mau, ya, sampai kita terkena penyakit mata, apalagi sampai kebutaan, ya. Nah, marilah kita rajin mengkonsumsi buah pisang, karena buah pisang mampu memperbaiki mata kita menjadi lebih bagus, terhindar dari penyakit-penyakit seperti katarak, ya. Oke. Ada 14 manfaat dari buah pisang. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, manfaat yang lain. Saya hanya menyimpulkan secara global, ya. Secara garis besar ternyata pisang sangat banyak manfaatnya bagi kita, ya. Tadi saya jelaskan secara detail apa saja manfaat dari buah pisang. Sebenarnya banyak lagi manfaat lain, ya, yang ada di dalam buah pisang. Karena itu kita harus rajin mengkonsumsi buah pisang, ya. Sediakan buah pisang setiap hari di rumah, ya. Sajikan yang menarik, ya, sehingga orang-orang tamu yang datang akan makan. Keluarga kita juga akan makan, ya, karena pisangnya ada. Biasanya mereka nggak makan karena tidak ada disiapkan buah pisangnya, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ibu-ibu. Kalau saya suami, ya, bisa siapkan buah pisang biar suaminya tambah sehat, tambah kuat, ya. Itu dari berbagai manfaat dari buah pisang.
dan kita harus rajin mengkonsumsi buah pisang ya. Nah itu tadi manfaat dari buah pisang ya, ada 14 manfaat. Baik, sekarang saya mau menampilkan foto pisang ya. Jadi mungkin pemirsa banyak yang belum begitu familiar ya dengan pisang-pisang ya, sering mendengar namanya aja, misalnya pisang Ambon ya. Yang ada pisang-pisang tertentu yang kadang-kadang kita tidak tahu namanya ya. Baik, saya akan tampilkan foto-foto tentang pisang ini ya. Silahkan disimak videonya. Ya baik pemirsa, ini namanya pisang Ambon ya. Saya tidak tahu kenapa namanya pisang Ambon, apakah ini berasal dari Ambon lalu disebarkan oleh orang-orang ditanam di lain-lain di Indonesia ya. Nah, Anda pasti sudah kenal namanya pisang Ambon. Warnanya kekuningan ya, sangat lezat sekali kita konsumsi pemirsa. Dan pisang ini banyak dijual di warung-warung atau di pasar-pasar ya. Kurang lebih satu bijinya ini mengandung tadi ya beberapa gizi. Kandungan beratnya kurang lebih 100 gram atau 75 sampai dengan 100 ya. Nah ini namanya pisang Ambon. Nah, kemudian yang kedua namanya pisang barangan ya. Barangan warnanya agak kecoklatan ya. Nah, sudah matang ya. Ini mungkin Anda pernah lihat ya, melihat pisang ini dijual ya di warung-warung, tapi saya jarang ya menemukan pisang ini ya, karena jarang dijual. Ini mungkin di daerah tertentu pisang barangan ini banyak dijual ya. Berikutnya adalah pisang Cavendish. Nah ini pisang mewah ya, sering banyak dijual di dalam minimarket ya. Saya beli ini sering ya, per kilonya sudah timbangan beratnya ya. Saya bayangkan ini kalau kurang lebih ya satu bijinya ini kurang lebih Rp5.000 kalau bisa dijual ya, satunya. Dan warnanya sangat menarik, sangat kuning-kuningan ya, mirip pisang Ambon. Tapi jujur aja saya merasakan tidak semanis pisang Ambon ya. Pisang jenis ini Cavendish ini mungkin kadar gulanya rendah ya. Ini bagi Anda yang diabetes aman ya, karena warnanya kuning-kuningan. Nah bagi yang tadi ini hindari ya, ini yang sudah warna kecoklatan ini orang diabetes hindari, karena kandungan warnanya kayak gini ini kandungan gulanya sudah tinggi. Tapi kalau sudah kayak Cavendish ini ya, ini sangat rendah ya. Yang dikonsumsi dijuali produk ini banyak dijual di minimarket ya, di minimarket dan di warung-warung penjual buah. Kalau di pasar jarang ada ini kayaknya buah mewah ya. Nah ini namanya pisang kepok. Nah ini pisang kepok ini banyak dibuat menggunakan sebagai pisang goreng. Nah ini ya, ujar orang Banjar itu pisang awak. Nah ini banyak dibuat sebagai bahan makanan untuk kita konsumsi untuk goreng-gorengan ya. Buah pisang ini banyak dijual ya untuk pisang goreng ya, namanya pisang kepok ya. Bentuknya agak kecil dibanding pisang Ambon. Nah ini namanya pisang Lampung ya. Nah ini tadi pisang Ambon, ini dari Lampung ya, pisang Lampung ya. Menarik juga, mirip dengan pisang apa ya, kalau di Banjarmasin ini pisang kayaknya sih kayak pisang apa ya untuk orang buat lempeng gitu ya. Aduh saya lupa ya, manis ini ya, pisangnya sangat manis ya. Nah ini namanya pisang Lampung ya, pasti dah dari Lampung ya tempatnya. Baik, kita lanjut lagi ke pisang mas. Nah ini pisang mas ya, nggak ada pisang mbak ya. Pisang mas ini pisang yang paling mahal ya, apalagi 1 gramnya sekarang udah hampir 1 juta. Canda ya pemirsa ya. Nah ini pisang ini sangat banyak dijual ya, pisang mas ini ya. Warnanya kekuning-kuningan ya, saya nggak tahu kok dikatakan emas ya, padahal semua pisang sudah kuning ya pemirsa ya. Nah ini bisa dilihat di sini
pisang mas ya. Kenali dan Anda akan mengenal buah ini ya. Lanjut ke. Nah ini namanya pisang mas Kirana ya. Agak mirip sih dengan yang ini ya, tapi kalau dilihat agak bersih yang ini ya. Warnanya tidak, kalau ini agak kuning-kuning masnya, tapi yang Kirana ini lebih bagus dilihat ya. Pandangan mata kita jadi jernih melihat ini buah ini ya. Nah ini pemirsa, ayo beli pisang ini ya, enak ini pemirsa. Namanya pisang mas Kirana. Nah kalau yang ini namanya pisang mas nangka. Nah ini saya nggak tahu namanya ini pisang mas nangka karena mungkin warnanya mirip nangka ya, atau buahnya sejarah. Nah ini tahu ya, mirip-mirip memang tapi beda nama pemirsa ya. Ini namanya pisang nangka ya. Oke ya, coba lihat. Kemudian ini namanya raja uli. Nah, ada raja ada uli ya. Ada raja ada uli ya. Dimana dia bisa dikonsumsi. Kalau ini banyak dijual ya, pisang uli ya, pisang mahuli ya, kalau orang Banjar itu pisang mahuli. Nah, ini satu gininya itu pisang mahuli itu 5.000 pemirsa. Isinya ada yang sampai 20 ya, paling enggak lebih dari 10 ini, ada sampai 15 sampai 20, harganya 5.000 di sini ya. Saya tadi baru aja beli ini ya. Nah ini namanya pisang raja ya. Ini raja ada nggak raja uli ya. Nah ini pisang raja ya, ini belajar mengenal pisang ya. Pisang raja ini juga banyak dijual ya. Nah orang-orang banyak mengkonsumsi pisang ini juga ya. Ini pemirsa mudah-mudahan mengerti tentang pisang. Lanjut ke pisang susu. Nah ini enak ini ya pemirsa ya. Pisang susu ini pisang yang mahal harganya ya, lebih mahal dari pisang mahuli atau raja uli ya. Ini sangat enak dikonsumsi untuk makanan hari-hari ya. Biasanya ini dijual terbatas ya, jarang orang menanam pisang susu. Yang banyak itu pisang kapuk sama pisang mahuli ya. Nah ini pisang tanduk. Nah ini pemirsa pernah mendengar kan pisang tanduk itu seperti apa ini ya. Nah ini adalah pisang tanduk. Nah ini tanduk tanduk binatang ya. Nah ini ya pemirsa ya. Nah ini pisang tanduk. Nah ini ada lagi namanya pisang tongka langit. Nah ini antik nih, warnanya mirip-mirip yang tadi ya. Namanya pisang tongka langit. Dari daerah mana sejarahnya ini saya kurang tahu, tapi ini pisang ini kayaknya enak dimakan juga ya pemirsa ya. Cuma ini kalau warna kayak gini hati-hati bagi Anda yang diabetes tadi ya. Kalau bisa jangan mengkonsumsi buah-buahan yang sudah kecoklatan. Oke, itu beberapa buah pisang ya pemirsa ya. Mudah-mudahan pemirsa mengerti buah-buah yang ada tadi ya. Ini. Nah ini buah-buah pisang tadi ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya mengenal buah pisang. Dan mari Anda makan pisang setiap hari. Baik pemirsa, itu tadi foto-foto tentang pisang ya. Saya sudah kupas pertama tadi mengenai makanan-makanan cemilan dari buah pisang. Lanjut ke manfaat buah pisang. Dan tadi saya sajikan lagi foto-foto dan video tadi ya tentang jenis-jenis pisang. Mungkin masih ada lagi jenis yang lain ya, yang belum saya sajikan. Anda bisa lihat saja di internet. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mesti diwaspadai bagi Anda yang memang mempunyai penyakit ya. Saya bukan melarang tapi waspada. Pertama bagi Anda yang menderita diabetes ya, karena indeks glikemik pisang itu akan tinggi pada jenis pisang yang mengalami warna udah kecoklatan ya. Karena di sana akan meningkatnya kadar gula ya. Nah bagi Anda yang sudah diabetes jangan mengkonsumsi buah pisang yang sudah matang ya. Matangnya tuh sudah kehitam, berbintik-bintik kehitaman ya. Nah kemudian bagi Anda yang bermasalah dalam sembelit ya, susah BAB, memang dianjurkan mengkonsumsi buah pisang tapi pisangnya sudah
matang. Nah, jangan mengkonsumsi buah pisang yang masih muda ya. Ini tidak baik, akan memperparah sembelit Anda ya. Nah, kemudian juga bagi Anda yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang misalnya migrain ya, dan juga berbagai penyakit yang lain yang memang perlu mewaspadai. Tapi pada prinsipnya makan buah pisang itu aman ya. Sepanjang Anda tidak mempunyai masalah, saya anjurkan Anda mengkonsumsi pisang setiap hari. Harganya murah, mudah didapat, rasanya enak, menyehatkan. Oke, jangan selalu Anda konsumsi buah pisang setiap hari. Anda harus rajin mengkonsumsi buah-buahan. Kita dianjurkan mengkonsumsi buah itu adalah 4 porsi. Anda bisa menggunakan pisang sebagai alternatif. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan mau tidur ya. 4 porsi dianjurkan mengkonsumsi buah-buahan. Kalau sayur-sayuran 3 porsi. Sekarang dalam isi piringku ya, pedoman gizi seimbang dalam melihat isi piringku, konsumsi sayur dan buah sepertiga mirip dengan jumlah nasi yang kita makan ya. Dibagi 3 nih kayak huruf I gitu ya, huruf I. Nah, 1 nah, terus bagi 2. Nah, ini nasi, ini sayur dan buah ya. Di atasnya baru yang lain protein ya, lauk pauk. Artinya kita dianjurkan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak, imbang dengan nasi yang kita makan ya. Oke, selalu rajin mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Oke, hari ini saya kupas tuntas ya semua tentang buah pisang. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan selalu lalai dengan mengkonsumsi buah-buahan. Ayo kita belanja. Banyak yang bilang buah-buahan itu mahal ya. Anggur mahal Pak, apalagi apel mahal, yang gak usah beli yang mahal. Kita cukup mengkonsumsi buah pisang yang dijual bebas di pasaran ya. Satu tadi saya sudah bilang, satu sisirnya itu cuma 5.000, ya bisa kita konsumsi beberapa kali ya. Buah pisang, buah rakyat, buah yang merakyat. Gak ada orang yang gak suka makan pisang ya. Karena sejak kecil kita sudah diajari oleh ibu-ibu kita rajin mengkonsumsi buah pisang ya. Semoga konten ini bermanfaat, dan tolong kalau memang ini menarik, coba bagikan ke teman-teman kalian ya. Memang hari ini saya kurang lebih 1 jam mengupas tuntas tentang pisang ya, biar tidak ada yang tidak Anda ketahui. Saya membagi ilmu yang saya dapat, semoga bermanfaat ya untuk orang banyak. Selalu rajin mengkonsumsi buah-buahan, terutama buah pisang. Buah pisang bisa dimodifikasi dengan berbagai macam makanan ya, yang terbuat dari snack atau jajanan yang lain ya. Ayo, setiap Anda snack jangan lupa makan pisang ya, karena buah pisang itu sehat. Karena buah pisang itu menyehatkan kita semua ya. Buah pisang juga sebagai income pendapatan bagi Anda yang mau berwirausaha. Anda bisa membuat berbagai macam produk yang dari buah pisang ya, dan ini sangat bermanfaat bagi kita, terhindar dari berbagai macam penyakit ya, murah meriah. Semoga video yang saya tampilkan tadi bermanfaat ya. Dan mungkin di antara pemirsa ada buah pisang yang tidak ada ya, Anda bisa pilih berbagai macam buah pisang ya. Nah, bagi Anda yang tetap sehat, ayo konsumsi buah pisang karena pisang itu sehat ya. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat dan pemirsa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mari makan pisang setiap hari. Mari jaga pola makan, ayo jaga kesehatan ya, gunakan protokol kesehatan. Pertama pakai masker kalau keluar rumah ya, kemudian yang kedua cuci tangan pakai sabun, yang ketiga hindari kerumunan orang banyak karena COVID masih banyak di sekitar kita ya. Mudah-mudahan pemerintah cepat mengatasi ini. Oke, terima kasih. Saya ketemu lagi di ahli gizi Rosehan yang lain. Jangan lupa like, share, kemudian komen ya. Saya tunggu komennya ya, yang nanya-nanya tentang pisang akan saya jawab nanti di komen Anda di sini ya.
Anda bisa ikuti ahli gizi Rosihan terus. Saya akan selalu memberikan info-info menarik. Terima kasih. Selamat Indonesia. Ayo Indonesia pasti bisa. Ayo konsumsi pisang setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.